Amin. Oke, boleh di rename. Nanti bisa ngelihat nama-nama PT yang yang mungkin gak dikenal atau yang dikenal, kita bisa bikin networking di sini ya. Oke. Nah, OCM Partner, OCM Event hari ini spesial banget karena speakernya aku import ya. Jadi gak cuma bisnisnya teman-teman nih diimport, tapi speaker yang luar biasa juga bisa diimport loh teman-teman. Makanya pantengin terus OCM Partner setiap event yang diadakan setiap 2 minggu sekali di jam 11.50 sampai jam 1 siang. Nemenin istirahatnya teman-teman di kantor tapi sambil mendengarkan suara Tuhan. Asik ya? Asik. Oke, kita mau berdoa, kita mau mulai OCM event kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena Engkau sangat baik buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan supaya persekutuan ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Menyegarkan jiwa dan rohani kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam pekerjaan kami membutuhkan Engkau. Dan kami mau menjalankan visi Engkau sebagai profesional yang Engkau sayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan dulu hari ini. Kita mau bilang kasih Tuhan tuh gak berkesudahan. Ini lagunya jadul tapi berkatnya selalu baru setiap hari. Amin. Yes. Boleh kasih reactionnya, applause tangannya buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Saya mau kesaksian sedikit nih teman-teman. Di semester 2 yang mau habis ini ada yang keinget target tahunan. Mungkin OKR-nya udah mulai, wah nih 50% juga gak nyampe, amin. Kok amin? Bener? Nah itu kalau saya di kantor ya, kalau ngelihat OKR saya belum achieve gitu ya waktu bulan Mei gitu. Saya bilang sama Tuhan, dengan sukacita ku kan melihat OKR-nya sampai 100% gitu. Jadi saya berusaha, gak boleh stres ya. Gak boleh galau kalau di kantor nginget target yang kecapai gak ya gitu. Tapi saya percaya semuanya bekerja buat Tuhan, amin. Nah saya kesaksian nih, bulan Juni itu saya sudah deal satu project yang mengcover 1 tahun target teman-teman. Wah itu wah Tuhan luar biasa banget ya Tuhan kita gitu. Jadi teman-teman profesional, walau saya tuh tim sales sendiri ya di kantor. Karena bos saya resign, terus tim saya resign, 4 sales resign. Terus pokoknya merana deh ya. Tapi saya percaya Tuhan, saya harus lanjutkan target ini. Saya harus bertanggung jawab. Dan Tuhan jawab di Februari PKS-nya. Di agreement-nya tanda tangan. Tapi kok gak ada PO ya. Kok PO-nya gak ada karena gak ada minimum apa-apa. Gak ada komitmen apa-apa gitu. Ternyata di bulan Mei ada komitmen yang masuk. Dan Juni ini saya sudah invoicing yang bisa menutup target saya 1 tahun. Itu saya menari-nari banget buat Tuhan, amin. Yes. Nah teman-teman, ayo dong kalau muji Tuhan, lupakan target-targetnya dulu. Kita mau bilang sekali lagi lagu ini, oke? Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita
Tuhan. Haleluya. OCS Partner, sebelum kita mulai mendengarkan sharing yang internasional banget ya hari ini. Kita mau games sedikit, bukan games ya, kita mau interaksi sedikit. Boleh dikirim ke chatnya, hari ini ada hadiah yang spesial juga. Hadiahnya impor juga buat teman-teman. Tapi saya cari dulu ya impor dari mana ya. Boleh dikirim ke chat hal apa yang lagi teman-teman rindukan terjadi, tergenapi di bulan ini. Nah, nanti OCM's Komite akan mendoakan satu persatu kerinduan teman-teman. Janji ya OCM's Komite ya semuanya yang ada di chat boleh di screenshot. Kami akan doakan itu terjadi sesuai dengan iman teman-teman. Itu boleh terjadi sesuai kerinduan Tuhan juga ya buat teman-teman. Nah, saya akan bacakan kerinduan-kerinduan yang agak unik gitu ya. Boleh ya. Aduh, agak ke sini boleh gak ya? Udah ada? Oh, belum ada ya. Dari sini saya kelihatan. Boleh saya tunggu sampai 1 bulan? Oh enggak. Saya tunggu sampai 1 menit ya, teman-teman boleh ditulis apa yang rekan-rekan rindukan dan harapkan di bulan ini. Boleh? Nah, nanti OCM's Komite akan doakan satu persatu. Waktu itu ada yang minta didoakan dapat bisnis baru ya. Aku lupa namanya, dia pengen dapat bisnis baru. Terus ada yang juga yang waktu itu minta didoakan promosi. Lalu apalagi ya? Ada mungkin teman-teman, ayo nanti didoakan. Saya percaya, saya tuh selalu sharing ke teman PA saya atau ke kakak PA. Doain gue dong kayak gini kak. Itu sesuatu kadang-kadang yang ya kalau nggak kejadian ya udahlah gitu ya. Tapi saya belajar untuk menyatakannya kepada orang yang saya percaya akan mendoakan bersama saya. Dan itu banyak yang tergenapi bahkan di luar dari ekspektasi saya. Bisa liburan sama keluarga, amin. Nanti saya doain ya bang, ini bisa liburan. Gak cuma bang Yopi doang ya, tapi juga bersama keluarga. Oke, ada lagi, 2 lagi. Masuk ke wishlistnya OCM's Komite. Nah, wah ada Mas Kikis menyelesaikan UAS dengan dan mengajar guru PAUD TKCN dengan excellent. Oh ini mah pasti didoain ini sama OCM's Komite ya. Luar biasa banget. Ada lagi, 1 lagi. Ada. Nah ini dia dari Kak Eva. Rindu dapat anggota tim di kantor yang sedang dicari sesuai dengan spesifikasi yang dicari. Sudah 3 bulan cari belum dapat. Kak Eva kasih tahu kak requirement-nya kak. Nanti aku share ke seluruh OCM yang butuh pekerjaan dan sesuai spesifikasinya. Deal jualan pupuk yang banyak, amin. Miliaran, triliunan Bang Yopi ya. Luar biasa nih semua doa-doanya. Kita akan doakan satu-satu ya teman-teman. Dan kita berdoa tuh terjadi, amin. Amin. Oke, kita mau denger sharing hari ini. Ayo, Komben analis kirim CV. Nah, tuh dia tuh. Komben tuh apa ya, Kak Eva? Analis Komben. Saya ada sih analis tapi bisnis analis. Kompensasi benefit. Oh, oke, itu dunia HRD kali ya. Oke, teman-teman yang memang spesialisnya adalah Komben analis tuh bisa kirim CV, boleh dijapri ke saya juga boleh, nanti saya sampaikan Kak Eva. Nah inilah tujuan OCM's event setiap 2 minggunya teman-teman, kita bisa bikin network yang sama-sama mencintai Tuhan, amin. Amin. Oke, kita mau dengar sharing hari ini, kita mau satukan hati kita. I give you my heart Lord, I give you my soul. Setiap pekerjaan kami itu buat Tuhan. Setiap kompetensi kami itu buat Tuhan. Setiap capability kami itu buat Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan. Supaya nama Engkau dimuliakan di seluruh belahan dunia ini Tuhan. Harus ada profesional yang datang sama Tuhan. Yang mengerjakan visi Tuhan. Haleluya. This is my desire to honor you.
Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. Lord, that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Pada Kak Siska dan Bang Lukas. Terima kasih untuk kesempatannya yang bisa diberikan di sini. Oke, udah nih. Ya, shalom saudaraku semua yang ada di Zoom ya, yang ada di tempat ini juga. Kami bersyukur kami bisa dapat kesempatan ini, bisa ada di persekutuan ini. Saudara, luar biasa di tengah-tengah COVID, saudara bisa buka kesempatan untuk terus dibangun hati, pikiran, bersemangat untuk Tuhan. Dan hari ini saya dengan Lukas kita mau share sedikit tentang panggilan kami, tentang bagaimana kami dapat panggilan kami. Mungkin nama tempatnya kami nggak bisa sebut, satu negara di Asia Selatan. Ya, tapi Lukas yang akan awal sharing, saya bagian translate di awalnya. Yes, shalom everyone. Shalom semuanya. It's an honor and a joy to be able to share here with you all today. Suatu kehormatan dan sukacita yang besar untuk saya bisa share dengan semua teman-teman yang ada di sini hari ini. It's fantastic and encouraging to see so many of you spending your lunch breaks or your work time, not your work time, your break time, to join here and to spend time with God and with online fellowship. Itu sesuatu yang sangat fantastis bahwa teman-teman, rekan-rekan di sini di dalam pekerjaannya menghabiskan makan siang, waktu makan siang sambil makan siang, tapi gabung untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar apa pesan Tuhan. And yes, I will start with sharing a little bit, and then after a little while I'll hand it over to Siska. Saya akan mulai dengan share sedikit, kemudian setelah ini saya akan kasih kembali kepada Siska. And the theme today is the heart of God for missions. Tema kita hari ini adalah hati Tuhan untuk misi. And I want to share a little bit about how God spoke to me about this.
Saya mau share sedikit tentang apa yang Tuhan berikan di hati saya tentang hal ini. From I was a young boy, a child, I remember thinking and wanting to be a missionary when I grew up. Sejak saya masih kecil, saya memang dari awal itu sudah mulai memikirkan waktu saya gede, kalau saya besar nanti saya mau jadi misionaris. I grew up for 6 years in South America in a missionary family. Selama 6 tahun saya tumbuh besar di ladang misi. Keluarga saya adalah orang misi. Keluarga saya misionaris di Amerika Selatan. And when I was 8 years old, we moved back to Denmark. Waktu umur saya 8 tahun dari Amerika Selatan itu kami kembali lagi ke Denmark. And not everything was perfect in my experience as a missionary child. Memang waktu saya adalah seorang anak misionaris itu di Amerika Selatan, bukannya semuanya itu indah dan menyenangkan ya di pengalamannya. But in spite of the challenges and difficulties, God really and also the joys, God really used that time, that experience of my life to prepare me to pursue His heart in other nations. Tapi di tengah-tengah ada kesulitan, ada tantangan pada saat di ladang misi itu. Walaupun ada sukacita juga, itu Tuhan pakai waktu itu untuk menyiapkan saya, Lukas, untuk apa yang Dia punya di masa depan. So I went for some missionary training with YWAM when I was 19 years old. Waktu umur saya 19 tahun, saya pergi ke satu discipleship training school dengan YWAM. And during that time, I was praying and asking God, where should I go for missions? Where do you want me to go? Saat itulah saya mulai berdoa, Tuhan kemana Engkau mau utus saya untuk pergi? Kemana Engkau panggil saya untuk melakukan misi? And for a few months, God took me to India with a team. Saat itu selama beberapa bulan, Lukas ini diutus atau dari YWAM itu ke satu tempat di India selama beberapa bulan. And what we did was preaching the gospel and sharing testimonies and doing outreach in different ways. Kami menceritakan Injil, kami melakukan penjangkauan dengan berbagai cara di India. And I remember coming back from that trip and sharing a testimony in the base from where we had been sent. Saya ingat begitu selesai dari penjangkauan di India itu, kami kembali ke tempat base kami dan mulai ceritakan testimoni, kesaksian dari apa yang kami lakukan. And during that time when I was sharing testimony, I remember saying, now I know what the purpose of life is. It is missions. Saya ingat, Lukas ingat waktu dia sedang memberikan kesaksian itu di base itu, dia berkata seperti ini. Sekarang saya sudah menemukan tujuan hidup saya, yaitu saya ingin pergi ke ladang misi. But what I didn't realize was, tapi apa yang tidak saya sadari waktu itu adalah, in the next month or so, I was staying in the base. I was working in the garden. Waktu itu saya tinggal di base itu selama beberapa bulan dan saya bekerja, ada satu taman ya. Saya merawat taman itu. And I was working with an older missionary who had worked in China and many countries, and I was working with him on a daily basis. Dan bersama-sama saya waktu itu saya bekerja untuk satu orang misionaris yang dia dulunya udah bertahun-tahun itu melayani di Cina dan di beberapa negara lain. Setiap hari bertemu dengan misionaris ini. And during that time we had many conversations and we worked together, and God started to speak something to me in that time. Saat itu ya sehari-hari setiap hari ketemu, kemudian sering bercakap-cakap dan dia sering dapat input dari misionaris ini, dan pada saat itulah Tuhan mulai lebih lagi berbicara di hati Lukas. We talked about the Trinity. Pada saat itu mereka misionaris ini dengan Lukas, mereka bicara tentang Trinitas. And through our conversations and through our time together, I started to realize something in a very clear and new way. Dan melalui saat percakapan-percakapan dengan misionaris inilah Lukas ini mulai mendapatkan pewahyuan yang baru, melihat begitu banyak hal-hal yang baru yang Tuhan ungkapkan di dalam hidup dia. Something very basic. Bahkan hal-hal yang dasar mungkin. It's not a new thing that you're gonna hear.
ini bukan hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan kepada dia, dan mungkin bagi saudara semua juga bukan hal yang baru. And God used that time to correct my understanding of what the most important thing in life was. Dan Tuhan memakai masa ini, waktu ini, melalui percakapan-percakapan ini untuk mengkoreksi pandangan-pandangan Lukas yang belum benar gitu. That it was not actually missions. It was not actually missions. Bahwa misi itu bukan ini nih. The Trinity, Trinitas. God is relationship within himself. He has relationship within himself. Tuhan itu memiliki hubungan dengan satu sama lain di dalam Trinitas itu sendiri. And so God spoke to me and reminded me and made it clear to me that the number one goal of my life was not to share about him, but to get to know him. Jadi yang Tuhan itu koreksi Lukas pandangannya itu adalah bahwa tujuan hidup itu bukanlah menceritakan kepada orang-orang tentang Tuhan, tetapi untuk mengenal dia dulu, mengenal Tuhan itu sendiri dulu. That the reason that I was going to do missions, which of course is important, alasan saya melakukan misi yang memang adalah penting, misi itu memang penting, tapi alasannya is so that people would have the same relationship that you and I can have with Jesus. Adalah supaya orang-orang juga bisa mengerti dan mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus itu sendiri. And the way that I can do missions is only through walking with Jesus. Dan cara saya bisa melakukan misi, satu-satunya cara itu hanyalah kalau saya sendiri berjalan bersama Kristus. So I'm saying this because I know this is the same case for you, wherever you're working, whatever you're doing right now or in your daily life. Dan mungkin ini juga bagi saudara, ini di dalam kehidupan saudara sehari-hari ketika saudara bekerja mungkin sama. I know from myself, I can easily get focused on the mission instead of the one with whom I'm doing it and through whom I'm doing it and for whom I'm doing it. Sama seperti saya, juga saya bisa fokus saya berubah itu jadi untuk melakukan pelayanan lebih daripada dia sendiri yang untuknya pelayanan itu. Melakukan misi atau men-share tentang Kristus lebih daripada Yesus itu sendiri yang untuk dia, yang bersama dia sebenarnya. Itulah yang paling penting. And so as God speaks to us about his heart for the lost, which I believe that he wants to do. Jadi ketika Tuhan di sini yang saya harapkan Tuhan berbicara kepada kita mengenai hatinya untuk jiwa-jiwa. The way and the reason he wants to do it is through the intimate relationship with you today, where you are right now. Cara Tuhan melakukan misi terhadap jiwa yang terhilang itu, dia rindu melakukannya melalui hubungan yang intim dengan Anda, dengan saudara sekalian. So I just want to encourage you. Saya hanya rindu untuk mendorong saudara sekalian. That right now in your working place. Sekarang ini dimanapun saudara berada di tempat kerja. Where you are, God is with you. Tuhan ada bersama saudara saat ini. I know it's basic. Ini mungkin basic ya, dasar, ini dasar. But God wants to remind us every day and just reinforce his presence with us as the center and the reason for everything we do. Tapi Tuhan rindu mengingatkan kita semua sekali lagi, menekankan kepada kita sekali lagi bahwa dialah sumber, dialah alasan dari pelayanan, dari segala sesuatu yang kita lakukan. And before I hand it over, I just want to say one more thing. Dan sebelum saya kasih balik lagi ke Siska, saya mau katakan satu hal lagi. When God called me, waktu Tuhan memanggil saya ke negara tersebut, to some country somewhere. Ya, satu negara di mana gitu. God spoke to me about the urgency and his heart for the people in that country. Tuhan berbicara kepada saya mengenai betapa urgentnya untuk pergi dan betapa urgentnya untuk menjangkau orang-orang di negara tersebut. And when I went into the country
and I encountered the people and I saw the nation. Ketika saya sampai akhirnya pergi ke negara ini dan saya mulai lihat orang-orangnya, orang-orang negara ini. Through different events and times, which I don't have time to share about right now, and I have shared before some years ago in GKKD. Dan saya mulai adakan beberapa penjangkauan, ada event-event, ada berbagai kesempatan di mana saya mulai bisa melayani orang-orang di negara ini. Saya tidak bisa ceritakan semuanya karena terlalu panjang, tapi beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah saya ceritakan. God started to share the hope and give me faith for the nation, for the people. Ya, melalui beberapa peristiwa demi peristiwa ketika saya di negara tersebut, Tuhan mulai konfirmasi, mulai bangkitkan terus hatinya untuk orang-orang ini. And as I was looking at, and I still, where we live now, God continuously, when I look at the people around me, He's continually, by His grace, giving me faith that no heart, no nation is too hard for Him. Dan terus Tuhan itu terus menguatkan saya bahwa membangkitkan iman saya, harapan saya bahwa tidak ada satu negara pun yang terlalu sulit untuk Tuhan. And that goes for the nation that we work in. Itu sama untuk negara di mana kami melayani. And it goes for this nation. Juga untuk negara ini di mana kita sekarang ada di Indonesia. And it goes for, of course, for your colleagues and your friends where you work. Juga sama kasusnya untuk klien saudara, rekan sekerja saudara, atau siapapun yang saudara layani hari ini. So I just want to encourage you with this as well. Jadi saya rindu untuk membangkitkan saudara juga dalam hal ini. That no heart, you think about your colleagues, you think about your friends, maybe you've been praying for them for a long time, none of their hearts are too hard for Jesus. Jadi kalau saudara memikirkan ada satu rekan sekerja saudara atau anggota keluarga atau siapapun yang sudah lama saudara doakan untuk dia bisa mengenal Tuhan Yesus, saudara, ini adalah satu kata-kata untuk saudara juga. Tidak ada satu hati yang terlalu sulit bagi Tuhan. And if you're a human being like me, you might forget this or lose that perspective. So let us keep asking God to remind us of this. Ya, sebagai manusia kadang-kadang kita lupa ya akan hal ini. Tetapi marilah kita meminta Allah untuk terus mengingatkan kita dan menguatkan kita. Tidak ada satu hati yang terlalu sulit bagi Dia. As we walk in intimacy with Him. Sambil kita berjalan dalam keintiman dengan Dia. I think that's all I'll share for now. I'll hand it over to Siska. Ya, sampai sini yang mau saya share hari ini dan saya akan kembalikan kepada Siska. Thank you and God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Ya saudara, terima kasih untuk suami tercinta. Oke. Ya, saudara, saya merasa bahwa saya berkali-kali share gitu ya tentang bagaimana saya mendapat panggilan Tuhan ke negara di mana saya melayani ini. Ya, saya nggak mau semua orang jadi bosen karena berkali-kali saya udah ceritakan hal ini. Tapi saudaraku, saya dapat panggilan Tuhan untuk melayani di negara di Asia Selatan ini sejak umur saya itu sekitar 12-13 tahun. Saya nggak mau terlalu panjang di sini, cuman ya sejak umur saya 12-13 tahun itu saya tahu bahwa suatu saat saya akan pergi ke negara ini. Kemudian saya bilang kepada semua orang-orang terdekat saya, suatu saat saya akan pergi ke negara ini. Saya riset, saya cari tahu tentang negara ini. Kemudian saya tahu bahwa negara ini sangat-sangat miskin. Kemudian banyak penyakit menular. Kemudian dia sangat tertutup pada kekristenan, kepada Injil. 90% mayoritas penduduknya kedar dan termasuk yang penganiayaannya tinggi. Ketika saya tahu bahwa negara ini tertutup untuk Injil, kemudian mama saya bilang sama saya, kalau kamu ke sana sebagai misionaris atau sebagai pendeta,
itu susah. Dan memang kami dengar beberapa kasus ya, ada beberapa orang yang dapetin hati untuk negara yang sama tapi ditolak untuk masuk, nggak dapat visa. 3 kali, 2 kali apply, nggak dapat visa. Kemudian akhirnya mama saya bilang, kalau kamu jadi dokter, pintu itu terbuka di mana saja. Dan Tuhan bicara melalui perkataan mama saya itu, saya masuk sekolah kedokteran itu karena saya mau pergi ke negara BD, saudara. Jadi karena saya tahu pintu itu memang terbuka kalau menjadi dokter kemana saja, terutama untuk negara tertutup. Singkat cerita, begitu saya lulus kuliah kedokteran, saudara, saya nggak ngelamar kerja. Ada beberapa teman-teman yang ngajakin magang di rumah sakit sini, rumah sakit situ. Ada tawaran setahun di rumah sakit sini, swasta, ada yang pemerintah. Terus ada ya berbagai tawaran, juga sekolah lagi. Tapi saya tahu saya ini mau jadi dokter karena saya mau pergi ke sana. Jadi saya nggak ikut-ikut dengan teman-teman saya, saudara. Paling saya mungkin 1-2 kali ya jaga malam di klinik ya untuk mencari pengalaman. Tapi kalau ada yang lebih dari 1-2 malam saya nggak ambil. Dan saya tahu memang this is the time, ini waktunya. Tuhan pengen saat ini juga saya pergi. Dan saya mulai persiapkan diri, Tuhan bukain jalan, saudara. Tuhan bukakan jalan, kami ketemu dengan ada satu pasangan misionaris Indonesia yang di negara tersebut sudah melayani beberapa tahun. Mereka ternyata sudah lagi liburan di Indonesia. Kami ketemu, kemudian kami ngobrol, dan waktu mereka ngelihat saya, mereka bilang, kamu yakin mau ke situ? Saya bilang, ya, saya udah dapet ini dari kecil, dari umur 12-13 tahunan lah. Terus mereka bilang, ini ladangnya susah loh, susah sekali. Kalau gitu kamu boleh, kamu ini aja dulu, buat trip ya, sekitar seminggu kamu lihat-lihat dulu, boleh, nanti negaranya gimana. Nanti kita lihat, terus dapat visanya tuh susah sekali, kata mereka. Kamu bisa, kalau nggak visa sebagai pekerja, bisnis visa, atau enggak sebagai student. Ya paling itulah caranya, nggak mungkin kalau visa yang lain-lain. Ya, pulang dari pertemuan dengan mereka itu saya memang sedikit discourage ya, sedikit, masa sih ya, wah visa susah ya. Tapi saya udah dapetin dari Tuhan bahwa Tuhan akan kasih buka jalan, saudara. Jadilah saat itu saya berangkat ke sana, ke BD, ke negara tersebut dengan papa mama saya. Dan waktu itu rencananya cuma seminggu, kami cuma mau lihat dulu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh pasangan misionaris itu ya. Coba lihat dulu deh seminggu, siapa tahu berubah pikiran atau gimana ya. Jadi kami ke sana seminggu, dan tujuan saya di situ cuma satu, saudara. Seminggu itu saya cuma satu, bagaimana saya bisa dapat visa. Bagaimana saya bisa dapat izin tinggal? Karena sebagai orang asing, saya bukan warga negara sana. Semua orang yang asing yang di sana harus dapat visa ya, harus minta izin untuk tinggal di situ. Apalagi kalau mau lama, nggak bisa pakai turis visa. Kalau turis visa kan maksimal 3 bulan. Jadi itu aja tujuan saya. Gimana caranya saya bisa lama tinggal di situ? Gimana caranya saya bisa dapat visa? Berdoa. Terus saya mikir kalau dapat kerja, aduh kayaknya nggak mungkin karena saya ini fresh graduate. Oke, saya mungkin coba student visa ya. Saya cari-cari sekolah aja, mungkin di spesialisasi. Tapi saudara, saya sama sekali nggak kepikir mau spesialisasi, mau S2, S3 karena dalam hati saya itu cuman rindu untuk pergi kemana Tuhan pengen panggil saya. Terus ketika kami tiba di situ, saudara, memang berbeda sekali dengan di Indonesia, dengan di Jakarta. Itu ya kumuh sekali situasinya, itu di jalan itu penuh sekali. Ada beca, ada bemo, ada mobil, ada kerbau, semua jadi satu. Ada orang gitu ya, semua jadi satu. Dan saya jarang ngelihat perempuan. Mama saya begitu, kami sewa mobil ya sambil dikeliling-kelilingin ibu kota dari negara tersebut. Ibu saya bilang, kok nggak ada perempuan ya
Di jalanan itu semuanya laki-laki, saudara. Sekarang saya mengerti bahwa di negara ini memang banyak penindasan terhadap wanita. Ini bicara mengenai keadaan spiritual di negara tersebut juga. Tapi waktu itu kan kami nggak ngerti. Kami keliling-keliling, saya bilang, saya mau coba ke universitas-universitas yang ada di sini. Karena ini di ibu kota, jadi mungkin mereka bisa terima untuk saya apply untuk jadi mahasiswa di sini, spesialisasi. Kami pergi ke satu universitas, nanti tanya orang, kesini aja, ke situ aja. Ya saudara nggak jelas gitu, ini ke kantornya yang mana kalau mau apply. Ke lantai 2, lantai 3 bolak-balik. Harus ke kantor ini dulu. Apply dokumennya, kurang ini, kurang itu. Saudara, kita pergi lagi ke satu tempat, apply lagi. Nggak ada yang jelas. Terus sampai sore, itu hari pertama ya. Udah sore, kita juga udah capek, udah nggak tahu mau kemana. Terus istri dari pasangan misionaris ini bilang, coba yuk kita kesini, ada rumah sakit paru, ada coba lihat-lihat aja di situ. Terus kami semua pergi ke situ, itu situasinya sudah saya agak discourage juga gitu. Mau ngapain lagi ya? Tapi ketika kami sampai di depan rumah sakit paru ini, mama saya nggak turun, dia berdoa, dia mau berdoa di mobil, saya turun. Ketika kita turun, saudara, tiba-tiba ada satu orang datang dari arah berlawanan, dia bawa koper gitu ya, kayak ternyata dia dokter gitu, dan dia jalan itu langsung ke arah kita, dan dia langsung bilang, kalian ini siapa? Kalian mau, karena mungkin pakaian kita berbeda ya, dia tahu bahwa kita ini orang asing, kalian ini mau ngapain? Terus saya bilang, saya ini, saya dokter, saya baru lulus dan saya mau cari pengalaman kerja atau mau sekolah lagi gitu. Terus dia bilang, Oh kamu dokter, kamu mau ini. Oke, saya juga dokter, dia bilang, dia kasih kartu nama. Terus dia bilang, sebentar ya, dia telepon. Saya nggak tahu dia telepon siapa, dia pakai bahasa sana. Terus setelah dia telepon sesuatu orang, terus dia bilang gini, oke, besok jam 9 kamu ada interview dengan profesor ini, kamu cari di rumah sakit paru. Oke, dah. Saudara saya yang bingung, interview, terus jam 9 dengan profesor, oke. Terus besoknya saudara, saya datang ke situ ya, interview dengan profesor ini. Ya dia tanya, kamu mau apa? Saya bilang mau sekolah. Terus dia bilang, kamu bawa CV enggak? CV, saya bilang saya enggak bawa CV, saya enggak bawa apa-apa. Orang niatnya sebenarnya kan seminggu mau lihat-lihat. Terus tapi profesor ini bilang, tulis aja CV kamu, dikasih selembar kertas HVS. Saudara, saya nggak tahu ini sebenarnya nggak profesional ya. Tapi ya udah dikasih HVS ya saya tulis. Saudara, saya kan fresh graduate, CV-nya apa yang mau ditulis? Jadi masa saya tulis high school, terus universitas, tapi ya udah apa aja lah yang saya bisa tulis, saya tulis. Saya pernah jadi relawan ke Aceh waktu itu untuk volunteer untuk tsunami. Saya tulis. Saya pernah jadi bicara tentang anti narkoba, itu saya tulis. Tapi ya nggak banyak gitu ya, paling setengah halaman gitu ya. Saya udah nggak tahu lagi mau nulis apa, saya kasih aja ke profesornya. Terus dia baca, terus dia lihat, terus dia bilang, oke, kapan mau mulai? Katanya, hah? Saya bilang, kapan mau mulai di sini magangnya? Saya bilang, secepatnya. Terus katanya profesornya, oke, besok pagi kamu mulai bisa mulai. Mulai saudara, saya dikasih magang secepat itu saudara. Dalam 1 hari, kemudian saya bilang, Pak, dok saya nggak punya visa, gimana ya? Terus dokternya bilang, ini kan rumah sakit pemerintah, kita bikin surat pengantar. Kita kasih surat pengantar, kamu urusin visa. Saudara, itu cara Tuhan. Dan sejak itu visa tuh gak susah. Saya langsung dapat visa itu untuk 2 tahun untuk magang di situ. Rumah sakit pemerintah, surat pengantarnya dari rumah sakit pemerintah. Jadi gak dipersulit saudara di kantor visa. Ya, padahal banyak sekali misionaris yang susah sekali kalau untuk urusan visa. Sampai hari ini saudara, di BD itu sangat susah untuk dapat visa. Tapi ini ada banyak sekali kesaksian-kesaksian yang lain, tapi saudara karena waktu, jadi kita cukup itu dulu ya kalau kesaksiannya. Tapi yang saya rindu untuk share sama saudara hari ini adalah
Saudara, kenapa kami berdua memilih hidup seperti ini? Kenapa saya dengan suami saya memilih untuk pergi ikut panggilan Tuhan ke ladang misi? Ya, suami saya itu dari umur 22 tahun. Dia memutuskan untuk long term tinggal di sana. Saudara ingat ada satu cerita di Alkitab di Yohanes 12. Ini mengenai seorang wanita, seorang perempuan yang menghamburkan minyak parfum yang paling mahal. Minyak parfum ini saudara dikatakan itu nilainya, harganya sama dengan upah 1 tahun bahkan lebih. Jadi kalau 1 bulan dapatnya 3-4 juta, itu kalau 12 bulan berarti sekitar 48 juta. Mungkin minyak parfum ini harganya segitu saudara. Sekitar upah 1 tahun dan dia minyaki kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudaraku, apa yang perempuan ini lakukan ini adalah simbol dari dia memberikan, menghamburkan hidupnya. Dia menghamburkan hartanya yang paling berharga di kaki Yesus. Saudaraku, ini adalah simbol dari dia mengatakan, Yesus, aku memberikan segala-galanya bagimu. Dan saudaraku, inilah yang menjadi alasan Lukas, menjadi alasan saya pergi untuk ke tempat di mana Tuhan panggil. Karena kami ingin menghamburkan hidup kami bagi Dia yang duduk di tahta. Kami ingin menghamburkan minyak yang paling mahal, yang paling berarti. Hidup kami sendiri boros untuk Tuhan. Seharusnya lah Dia yang duduk di atas tahta mendapatkan kasih yang boros dari kita. Kasih kita terhadap Allah, hidup kita terhadap Allah itu harus boros tuh. Saudara, dihamburkan di kaki Yesus. Dihamburkan di kaki Yesus. Inilah alasan kenapa kami pergi, saudara, ke sana. Inilah yang kami sedang lakukan supaya hidup ini menjadi wangi, persembahan yang dihamburkan, yang harum di hadapannya. To live is Christ, to die is gain. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saudaraku, ada banyak Injil yang diberitakan di dunia. Hari-hari ini saya panggilnya Injil promosi Dufan. Saudara, Injil promosi dunia fantasi. Yesus adalah tiket masuk Dufan, tiket masuk surga. Tapi yang lebih berharga itu adalah, wow, ada roller coaster. Wow, ada arung jeram, ada halilintar. Wow, Yesusnya cuma tiket masuk surga, saudara. Wow, janji-janjinya. Yes, memang ketika kita mengundang Yesus, menyerahkan hidup kita pada Yesus, memang engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, engkau akan menjadi berkat, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Yes, engkau akan sukses, penyakit sampar, kutuk semua dipatahkan. Yes, janji-janjinya ya dan amin. Itu benar saudaraku. Tetapi Yesus adalah harta karun yang paling mahal, jauh lebih daripada janji-janjinya itu. Yesuslah yang paling berharga yang kita dapatkan. Dia bukan hanya tiket masuk surga. Saudara, saya tidak mau masuk surga kalau tidak ada Yesus di sana. Surga itu indah dan mulia karena ada Yesus. Dia jauh lebih mempesona, jauh lebih mengagumkan, jauh lebih indah, lebih luar biasa. Hingga Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah. Sampah. Reputasi, nama baik, kesuksesan, kekayaan tidak ada artinya kalau dibandingkan pengenalan akan Yesus. Dia yang begitu mempesona. Apakah hatimu masih bergetar ketika engkau menyebut namanya yang indah? Bukan hanya jargon orang Kristen. Sangat mudah untuk menjadi familiar dengan jargon kekristenan. Bahkan di mimbar.
Do you mean what you say? Adakah engkau sungguh-sungguh mengatakannya karena engkau memang ingin mengatakannya? Yesus adalah permata yang paling indah. Dan kalau saja mata kita semua dibukakan akan indah, mulianya, dan luar biasanya Yesus itu, maka penyerahan adalah sukacita. I will gladly surrender. I will gladly surrender. Apa masa depan? Harta, kesuksesan, saudaraku. To live is Christ, to die is gain. Karena harta yang terpendam itu sudah kudapatkan. Yesus itu sudah kudapatkan. Inilah yang terjadi pada Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan kepada saudara. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya matanya dicelikan melihat Allah dalam kemuliaannya, tinggi di atas tahta yang tinggi menjulang. Pernahkah engkau melihat Allah dalam kemuliaannya? Sudahkah matamu dicelikan akan indah dan mulianya Yesus? Para serafim ayat 2 berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing punya 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka, menutupi kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atlas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudaraku, pemandangan ini begitu luar biasa. Kalau saja mata kita semua celik melihat Allah yang begitu luar biasa mempesona itu di tahtanya. Lalu kataku, Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, ketika mata kita dicelikan akan luar biasanya Yesus, only one right response. Cuman ada satu respon yang bisa kita beri kalau mata kita celik, yaitu worship. Semakin rendah muka kita rebah ke tanah, semakin dalam penyembahan kita kepada sang raja. Ayat 6. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu ayat 8, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa yang terjadi pada Yesaya, saudara? Yang pertama, ia melihat Tuhan di atas tahtanya. Matanya dicelikan akan luar biasanya Tuhan. Yang kedua, dia merespon dengan worship. Karena tidak ada respon lain, saudara, kalau kita melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Worship. Dan ketika kita membungkuk sangat rendah dalam penyembahan, kita akan masuk lebih jauh dalam keintiman. Saudara, kalau engkau taruh tanganmu di dada kirimu, kau akan bisa mendengar detak jantungmu atau merasakannya. Saudara, semakin dekat, kalau hatimu dengan hati Allah lekat, engkau akan bisa merasakan detak jantungnya. Dan detak jantung Allah itu berbicara jiwa, jiwa, jiwa. Dia mengutus anaknya yang tunggal, kekasih hatinya yang paling intim dengan dia. Dia mengutusnya menjadi misionaris ke dunia. Yesus adalah misionaris. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia karena hatinya berseru jiwa, jiwa, jiwa. Saya melihat satu penglihatan waktu saya umur 6 tahun. Yesus di kayu salib. Dan Yesus itu setiap kali paku itu menembus tangannya,
dia bilang, Siska, ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu Siska. Setiap kali Paku itu menembus tangannya. Dan sama hari ini dia berbicara sama. Ini untukmu. Setiap kali Paku itu menembus. Ini untukmu. Ini untukmu. Ini untukmu. Hatinya berbicara untuk jiwa. 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 Dan ketika hati kita rebah dalam penyembahan, dalam keintiman, maka tidak mungkin kita tidak akan dengar hatinya yang berseru-seru itu. Dan tidak mungkin kita tidak akan meresponinya dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Kemanapun dia mau utus saudara. Tidak semua orang diutus ke desa. Tidak semua orang diutus ke kota. Tidak semua orang diutus menjadi Lewi dalam penyembahan di mimbar. Tidak semua orang menjadi gembala. Ada yang diutus ke pemerintahan. Ada yang ke anak-anak jalanan. Ada yang ke anak sekolah minggu. Ada yang ke keluarga. Ada yang ke pelacur. Saudara, ada yang ke edukasi. Ada yang ke bisnis. Ada yang support misi. Ada yang pendoa syafaat. Oh, hatinya berseru-seru. Kemana? Kemana saudaraku? Kemana dia mau utus engkau? Kita perlu tanya Tuhan. Dan kita perlu mendapatkan hatinya itu. Di hadapan tahta Allah lahir visi untuk hidupmu. Hanya dari tahtanya lahir panggilannya yang mulia. Dia rindu untuk menyatakannya pada saudara. Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau kuutus? Saudaraku, saya selesai sampai sini. Tapi saya mau berdoa untuk saudaraku. Saya mau bilang, ya mari kita tutup mata. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau hatiku mulai suam, kalau engkau bukan lagi permata yang paling indah di dalam hidupku, jelikan mataku. Bukakan mataku untuk melihat engkau yang duduk di atas tahta. Tinggi menjulang, begitu mempesona, begitu luar biasa, mengagumkan. Yang lain-lain sampah. Hatimu itu yang kuinginkan. Dimanapun aku berada, ketika aku berbicara dengan klienku, berbicara dengan bosku, berbicara dengan suamiku, berbicara dengan istri, anak-anakku, berbicara dengan orang yang tidak ku kenal. Ketika aku melakukan pekerjaanku tanpa ada yang melihat, semuanya ini biarlah menjadi worship. Biar naik ke hadapan tahtamu sebagai persembahan yang harum bagimu Tuhan. Persembahan yang menyukakan hatimu. Hingga aku bisa mendengar engkau yang berseru. Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau kuutus? Kemana engkau mau utus aku Tuhan? Di sini aku mau berada. Kemana? Di kantor mana? Di tempat pekerjaan apa? Panggilan apa? Biar panggilan dan visi itu adalah visi yang lahir dari tahtamu, dari hatimu sendiri. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Ini aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk pelayanan ini, untuk setiap saudaraku yang berada di kantor atau dimanapun mereka berada, untuk Ica, untuk semua orang penyelenggara, panitia dari acara ini Tuhan, biar ya hatimu terus Tuhan. Hati mereka melekat dengan hatimu. Dan apa yang mereka lakukan sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Terima kasih Yesus. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan hingga selama-lamanya. Amin. Amin.
Teman-teman beri aplaus dulu yang meriah dong buat speaker kita hari ini, luar biasa. Luar biasa banget ya OCM partner. Setidaknya saya hari ini tertohok ya. Astaga, ini speakernya luar biasa banget gitu. Dari tadi saya tidak bisa berhenti menulis setiap poin-poinnya ya, sampai mau menangis. Jadi selama ini mungkin kita bekerja gitu ya tanpa tahu bahwa harusnya itu kita bekerja karena visi Tuhan. Amin saudaraku, nanti sampai rumah di list down lagi kira-kira dulu doanya visinya apa nih buat Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa mulai benahi lagi. Nah keynote hari ini, key takeaway yang bisa kita bawa hari ini dari speaker kita, Kak Siska dan Bang Lukas yang keren banget. Yang pertama adalah ketika kita mau membagikan tentang Tuhan, yang terpenting adalah relationship sama Tuhan. Kalau kita punya relationship yang baik dan intimacy yang baik sama Tuhan, maka ketika orang lain melihat, kita akan bisa membagikan itu ya. Orang lain juga punya relationship yang oke sama Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah to live is Christ and to die is gain. Ini seperti yang tadi dikatakan Bang Lukas ya, ini tuh familiar banget, udah sering, udah bukan hal yang baru. Tapi saya percaya kalau hari ini pas dikasih tahu lagi ya, to live is Christ and to die is gain, itu maknanya baru setiap hari ya. Bahwa setiap kita harus boros kasih persembahan sama Tuhan yang harum. Apa itu persembahan yang harum dan boros? Itu adalah hidup kita. Oke, yang terakhir adalah Yesus adalah harta karun yang paling mahal dan berharga, treasure banget. Bukan hanya tiket masuk surga, dia mempesona dan respon kita adalah penyerahan hidup. Dan penyerahan itu pasti adalah sukacita. Amin, luar biasa banget ya poin hari ini. Wah, saya senang banget diingetin tentang visi Tuhan di dalam dunia profesional. Oke teman-teman, sebagai rasa syukur kita, sambil mungkin di chat gitu ya, boleh say thank you sama Kak Lukas dan Kak Siska dan Bang Lukas, mungkin kasih kesan-kesan. Saya encourage teman-teman untuk bikin status di WhatsApp-nya dan juga di IG-nya, kasih poin-poin yang dibagikan oleh Kak Siska dan Bang Lukas, kemudian boleh diposting ya. Jangan lupa di tag juga ke IG-nya OCM, Office Community Ministry. Oke, nanti dari panitia akan pilih story yang paling oke, kita akan hubungin untuk kasih hadiah yang menarik. Oke, sebelum kita tutup, saya encourage juga untuk OCM partner memberikan offering ke rekening Yayasan Joshua Ministry. Boleh di-share QR-nya ya Kak. Nah ini dia QRIS dari rekening kita untuk mendukung pelayanan ini yang akan dilakukan 2 minggu sekali. Selama ini mungkin masih online, tapi kita berdoa ini bisa dilakukan onsite dan bahkan hybrid ya ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia nih. Supaya profesionalnya Tuhan ngumpul bersekutu. Oke, saya kasih kesempatan 1 menit untuk mempersiapkan persembahannya. Yang QRIS-nya ada di layar. Nah ini saya coba bacakan dulu ya komennya. Duh ini mata mesti beli kacamata kayaknya. Dari Kak Rina Hasudungan. Wah ini bestie saya nih kayaknya ya. Sungguh diberkati untuk firman hari ini. Thank you Kak Siska dan Bang Lukas. Makin diberkati pelayanannya dan usahanya. God bless you. Terima kasih Kak Rina. Message-nya sudah langsung didengar ya sama Kak Siska dan Bang Lukas. Thank you Bro Lukas dan Kak Siska Immanuel. Wih keren. Ini dari Bang Betko. Terima kasih Bang Lukas dan Kak Siska, blessing. Wah luar biasa ya. Ada lagi nih OCM yang sangat rajin join OCM event ya. Terima kasih. Ini ada Mas Kiki, puji Tuhan. Thanks banyak Pastor Lukas dan Pastor Dr. Siska. Terus ada lagi dari Kak Preti. Terima kasih Siska dan Lukas, Tuhan Yesus memberkati. Nah ini ada dari Kak siapa tadi? Oh ada Pak Bambang. Firman Tuhan hari ini luar biasa menyentuh sekali. Terima kasih Pak Bambang. Dari Kak Reni Sianipar, terima kasih Bu Siska. Dan Pak Lukas. Lalu
Samuel dan Pita. Ini excellent banget ya Bang Samuel dan Kak Pita. Thank you Mr. Lucas and Mr. Lucas. God bless always. Weh. Terus ada satu lagi aku bacain. Boleh scroll lagi mungkin. Ada lagi. Nah, stop. Kak Asih. Thank you Kak Siska dan Bang Lukas. God bless you both. Wah ini saya percaya teman-teman hari ini diberkati banget ya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih untuk offering yang sudah diberikan kepada pelayanan ini. Kita sebelumnya mau tutup, boleh foto bersama ya, boleh dibuka kameranya. Temenin saya ya, dibenerin dulu poninya, mungkin ada yang mau pakai lipstick dulu. Sebelum kita tutup, saya mau sampaikan pengumuman OCM's event akan diadakan lagi 2 pekan berikutnya ya. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu ya Bang, boleh ya? Kak Siska sama Bang Lukas boleh maju ke depan. Kita foto dengan speaker kita hari ini. Teman-teman boleh open cam-nya. Boleh udah di-unmute. Sudah? Oke, belum semua. Nah, aduh. Udah dibuka semua ya kameranya. Oke. Aku kasih aba-aba ya. Sarangnya ya semua. 1, 2, 3, sarangnya. Iya, sekali lagi ya. Kayak soalnya ada 1000 layar nih. 2 kali lagi kali lanjut ya. 2 kali lagi ya. 1, 2, 3, sarangnya. One more time. 1, 2, 3, sarangnya. Terima kasih Kak Siska dan Bang Lukas. Thank you. Silakan Bang Yopi untuk tutup event kita hari ini. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kami merasakan hadirat Tuhan yang kuat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang menjamah setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Lukas dan Siska Tuhan. Engkau terus menyertai hidup mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan Tuhan akan memberi buah yang luar biasa di tempat di mana Tuhan tetapkan mereka. Berkati hidup mereka, keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat semua OCM Partners yang mengikuti acara siang hari ini. Kami dilawat Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kembali tentang visi yang boleh kami terima ketika kami intim dengan Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini tidak ada yang kebetulan. Di pekerjaan kami, di usaha kami, semuanya hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Berkati OCM Partners hari ini yang bekerja, mungkin ada yang masih stres karena meeting, target belum tercapai, atau mungkin masih ada yang menemukan jalan buntu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat semua OCM Partner dimanapun mereka berada. Setiap jalan buntu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap target-target tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah pekerjaan para OCM Partners Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini kami katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak untuk waktu ini. Sebentar kami akan kembali kerja. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat kami. Dan berkat penyertaan Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan itu boleh berlimpah-limpah buat kami. Dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua OCM Partner. See you 2 minggu lagi. God bless you. Bye-bye. Thank you semuanya. Ya, Tuhan Yesus berkati.